Itu gimana tuh? Masalah teladan Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Tafsir Jalalain atas Quran 18 ayat 74. Gimana tuh? Gimana nih penjelasannya nih? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, semoga pertanyaan ini Adinda Hizkia jadikan sebagai sebuah pembelajaran, ya. Pembelajaran untuk menuju kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Baik, saya langsung kepada pertanyaan, di mana adik saya Hizkia bertanya tentang ketidaktahuannya dia, karena dia adalah umat terjemahan, jadi wajar ketika hal-hal seperti ini menjadi sebuah bahan untuk menyudutkan ajaran agama Islam. Karena salah satu daripada mata kuliah teologi itu adalah bagaimana bisa menjalankan misi menghujat Islam dengan pertanyaan-pertanyaan bersumber kepada terjemahan. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi laqad ji'ta syai'an nuqra. Jadi ketika Adinda Hizkia Claudius bertanya, ada apa dengan Nabi Khidir? Kenapa dia membunuh seorang anak laki-laki? Ya, di situ dikatakan gulaman. Jadi gulaman ini tidak berarti anak kecil, tapi gulaman ini artinya adalah orang yang sudah balik, orang yang menjelang balik. Jadi dia sudah mulai belajar tumbuh kumisnya, ya kan? Kalau sekarang ya mungkin sudah mahasiswa juga, bukan maha goblok atau maha tolol, tapi dia adalah mahasiswa. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan ini, saya ingin memberikan sebuah terapi kepada Adinda Hizkia Claudius supaya memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep keyakinan atau keagamaan. Di dalam kitab yang dibajak oleh orang Kristen dari kitabnya orang Yahudi, 1 Samuel 15 ayat 3, di situ Allah berfirman kepada kaum Amalek untuk menyembelih kaum Amalek. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan. Bunuhlah semua anak-anak maupun anak-anak yang menyusui. Bunuhlah lembu maupun domba, ataupun onta maupun keledai. Jadi dalil-dalil ini harus Hizkia Claudius juga pertanggungjawabkan, ya. Harus juga menjawab seperti nanti saya menjawab tentang pertanyaannya. Saya juga ingin minta apa tujuan daripada Allah memerintahkan membunuh seluruh anak-anak kecil. Kalau Nabi Khidir kan cuma satu, itu pun anak-anak yang menjelang dewasa, ya kan? Nah, kalau ini yang menyusui bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 20 ayat 16, itu lebih parah lagi. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Nah, itu juga Anda harus punya tanggung jawab untuk menjawab ini. Baik, kembali kepada pertanyaan, ya. Pertanyaan Adinda Hizkia Claudius, ini nama perempuan ini. Jadi kita harus belajar kembali kepada asbabul nuzul daripada apa yang dituangkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 74 itu. Nah, jadi Adinda Hizkia, saya hanya ingin mengajarkan kepada Anda bahwa sekilas ketika Anda itu membaca terjemahan karena Anda adalah umat terjemahan, maka jelas ayat itu Anda akan pahami bahwa seolah-olah Anda melihat sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat kejam, dan di situ terjadi
perintah yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran untuk melarang membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ada kontradiksi ya yang dilahirkan oleh adanya pemahaman berdasarkan terjemahan saja. Kenapa tidak? Karena di ayat Al-Kahfi itu menyajikan kisah tentang salah seorang Nabi Allah yang dipuji oleh Allah dan memiliki kemampuan atau ilmu khusus itu melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang dipilih sebagai nabi oleh Allah. Nah, namun faktanya di ayat itu disebutkan bahwa Nabi Khidir ini jelas tindakannya yang langsung membunuh seorang anak atau gulam yang baru saja ditemuinya pada saat bersama Musa di suatu desa. Anak ini pertama adalah anak yang sama sekali tidak dikenal oleh Nabi Khidir. Jadi ini adalah sebuah keganjilan yang sangat mencolok. Bagaimana mungkin seorang nabi yang dipuji oleh Allah, yang ilmunya sangat luar biasa, dalam Al-Quran kemudian dikatakan bahwa beliau ini melakukan pembunuhan. Bagaimana mungkin seorang nabi dengan mudahnya menumpahkan darah seorang anak yang tidak berdosa? Bahkan Nabi Musa alaihissalam sendiri yang saat itu sedang mengiringinya, yang mana Nabi Musa ini adalah notabene-nya sama-sama nabi, itu terheran-heran karena melihat Khidir itu melanggar janji sendiri untuk tidak karena keterherannya kemudian Nabi Musa melanggar janjinya kepada Nabi Khidir bahwa dia tidak akan protes, dia tidak akan membuka mulut ketika ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Nah, jika Al-Quran adalah kisah yang penuh hikmah dan tidaklah semua isinya kecuali hikmah ya, atau kebijaksanaan, maka apa gerangan yang terjadi? Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan mengabadikan kisah yang menurut pandangan umat terjemahan ini adalah kisah yang sangat tragis, yang sangat sadis ya. Bukankah ini seperti menoreh tinta hitam pada kertas putih, yang mana kita menginginkan bahwa Al-Quran itu adalah isinya adalah ayat-ayat yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Tidakkah Allah malah justru mencederai nabinya sendiri dengan kisah ini? Ya, tidakkah ini malah memaklumkan bahwa ketidaksempurnaannya dengan adanya kejadian ini? Maka tentu saja orang yang punya akal pikiran dan memahami Al-Quran akan menjawab tidak. Justru sebaliknya, andai saja Anda bukan umat terjemahan dan mampu meneliti Al-Quran dengan baik, maka Anda akan menemukan kebijakan dan hikmah yang sangat besar dan sangat mendalam di dalam kisah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 74 ini. Saya kira seperti itu untuk sementara. Iya Pak, kalau memang Allah berfirman kepada Nabi Musa untuk bertemu Khidir itu nggak masalah. Yang menjadi konsen di sini Nabi Khidir menggorok leher anak kecil, membuntungi kepala anak kecil, lalu kepalanya itu dibanting ke tembok. Itu atas dasar apa? Apakah atas dasar perintah Allah? Kalau memang atas dasar perintah Allah, mana firmannya? Mana firmannya Allah memberi firman kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak itu? Nah, itu dia yang jadi konsen. Atau mungkin anak ini membuat kesalahan. Kesalahannya apa? Sehingga dia, Nabi Khidir, membunuh anak itu secara kejam. Jadi cara Anda memahami terjemahan ini justru memperlihatkan bahwa Anda itu tidak mengkaji materi ini dari sumber yang benar. Karena dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang mengatakan kepala anak tersebut dibenturkan ke tembok. Tidak ada. Tidak ada ayatnya itu. Tidak ada ayat yang mengatakan hal seperti itu. Malah setelah kejadian, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iya sabra." Ya, bukankah sudah kukatakan kepadamu wahai Musa bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Itu setelah kejadian pembunuhan. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqalta. Ya. Qala aqalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi. Jadi tidak ada di sana
Dikatakan hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuh. Dia, Nabi Musa, kemudian berkata, "Qala, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih?" Hanya itu kok. Hanya itu yang dikatakan oleh Nabi Musa. Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain, bukan? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Jadi ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta ditunjukkan, dipertemukan dengan orang yang lebih tinggi ilmunya, maka Allah memberi petunjuk untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Ini alasannya kenapa Allah mengatakan Nabi Khidir itu ilmunya jauh lebih tinggi daripada Nabi Musa. Karena ada hikmah di balik kejadian ini. Sama ketika saya katakan kepada Anda, apa alasannya Allah memerintahkan jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas, kata Allah dalam Ulangan 20 ayat 16. Belum lagi ketika dalam 1 Samuel 15 ayat 3, bunuhlah setiap yang bernyawa, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun yang bayi yang baru menyusui, maupun hewan, bunuhlah semua yang bernapas. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas untuk hidup. Apa hikmah di balik semua itu? Tentu ada hikmahnya. Kalau Nabi Khidir kemudian melakukan hal seperti itu, kemudian umat terjemahan ini kalang kabut untuk mencari kelemahan Al-Quran, mencari kelemahan Allah, lantas bagaimana dia menjawab Ulangan 15 ayat 3 ini? Bagaimana Anda bisa lolos dari 1 Samuel 15 ayat 3 ini, Ulangan 20 ayat 16, dan ratusan ayat-ayat yang memerintahkan untuk membunuh? Ya. Nah, jadi saya katakan kepada Adinda, ya, Adinda Hizkia Claudius ini, bahwa hikmah-hikmah yang tertuang dalam kejadian inilah yang perlu kamu pelajari. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah hamba Allah yang memiliki ilmu dan rahmat khusus dari ilahi. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu kemudian beberapa ayat dan juga riwayat yang memberi pemahaman bahwa terbunuhnya anak yang baru balik atau gulam itu bukan akibat dari tindakan yang dilakukan karena kebencian, bukan karena hawa nafsu, bukan karena amarah, tetapi semata-mata ada tujuan yang akan terjadi ke depannya jika anak ini tidak dibunuh terlebih dahulu. Nah, ini menjawab tentang pertanyaan Musa kepada Allah. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Saya sama sekali nggak masalah, Pak, kalau Allah memerintahkan Musa untuk bertemu dengan seorang nabi yang bernama Nabi Khidir. Saya nggak masalah. Tapi yang menjadi poin di sini, Nabi Khidir membunuh anak kecil, menggorok kepala anak kecil, membuntungi kepala anak kecil, lalu kepalanya itu dibanting ke tembok. Ini kan kejam. Kita sepakat dulu ini kejam. Nah, atas dasar apa Nabi Khidir melakukan hal itu? Itu, Pak, yang jadi konsen. Oke, yang pertama yang harus kamu pahami sebelum saya menjawab tentang inti pertanyaanmu. Al-Quran menyebutkan Nabi Khidir adalah hamba Allah yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kemudian beberapa riwayat dan juga ayat-ayat dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa terbunuhnya anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu bukanlah akibat dari tindakan yang dilakukan karena kebencian atau kesengajaan. Lalu kemudian kematian anak tersebut di tangan Nabi Khidir itu jelas atas izin Allah, sebagaimana perintah Allah datang kepada Nabi Musa dalam Ulangan 20 ayat 16. Kemudian perintah kepada Samuel di dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Sama seperti perintah yang datang kepada Nabi Musa. Nah, yang selanjutnya yang Anda harus tahu, kedua orang tua anak tersebut, ya, itu adalah orang-orang mukmin yang dapat anugerah khusus dari Allah. Nabi Khidir ketika itu sangat mengkhawatirkan kedua orang tua si anak ini sehingga dia menjadi kafir atau sesat dan karena perangi buruk anak tersebut. Lalu kemudian anak laki-laki yang dibunuh oleh Nabi Khidir ini yang perlu kamu pahami, itu tenggelam dalam kekufuran dan tiada harapan sedikit pun untuk menerima hidayah. Jadi kekufuran serta keingkaran terhadap kebenaran mengakar di dalam hati anak tersebut. Nah, secara kendati secara lahiriah tampak seperti seorang suci, dengan kata lain kejahatan anak laki-laki tersebut adalah kufur atau murtad secara fitrah, dan balasan setimpal bagi orang ini tidak lain adalah hukuman mati. Sama seperti yang terjadi kepada Paulus, Lukas, Markus dan seterusnya yang mengajarkan kesesatan terhadap seluruh orang-orang yang percaya bahwa apa yang diajarkan itu adalah firman Allah, maka mereka semua dihukum mati. Sama dengan anak ini.
Sama dengan anak ini. Andai saja Paulus dipenggal pada saat dia belum dewasa, maka tidak akan ada agama Kristen, tidak akan ada orang yang tersesat. Tapi karena Paulus tidak dibunuh pada saat dia muda, maka dia besar, menyebabkan banyak orang yang menjadi Kristen, menyembah kepada manusia. Nah, kaitannya dengan ini asbabul nuzulnya jelas. Karena Nabi Musa ingin dipertemukan dengan orang yang lebih tinggi ilmunya daripada dirinya sendiri, sehingga Allah mempertemukannya dengan Nabi Khidir dan membuktikan bahwa benar Nabi Khidir itu memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat daripada Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Nah, begini Pak, tadi Bapak sempat menyangkut pautkan masalah Amalek dan masalah ayat perang di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Begini Pak, di dalam Perjanjian Lama termasuk juga kisah Amalek tersebut itu atas perintah Tuhan, atas perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Nah, di dalam kasus ini Pak, saya mau tanya dong, apakah Allah berfirman kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak itu? Kalaupun ada, Bapak bisa share mana bunyi firmannya. Begitu Pak, saya butuh rujukan. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Khidir untuk membunuh anak tersebut? Jadi berbeda Pak. Kalau konteks Amalek itu atas perintah Tuhan, Tuhan yang memerintahkan. Ya dong. Sekarang kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Bapak, pasti Bapak juga ikut kan? Iya dong. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, mana dalilnya bahwa Allah berfirman kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak kecil itu? Berarti Anda sudah mengakui bahwa membunuh itu boleh ketika yang memerintahkan itu adalah Tuhan. Anda mengatakan Nabi Khidir membunuh seorang anak, tetapi Anda menutup mata ketika Allah atau Tuhan memerintahkan untuk membunuh seluruh apapun yang bernapas. Bukan hanya satu orang, tapi semua anak bayi, semua anak-anak, dewasa maupun remaja. Pokoknya intinya semua yang bernapas, mau dia hewan ataupun manusia, itu wajib dibunuh sesuai dengan perintah Tuhan. Dan itu Anda katakan tidak apa-apa, karena itu adalah perintah Tuhan, ya kan? Sementara Anda dengan modal terjemahan mencoba menyerang Al-Quran dengan menggunakan terjemahan Al-Kahfi ayat 74. Saya hanya ingin mengatakan seperti ini kepada Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka, kata Allah, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Berarti jelas Nabi Khidir itu sudah diajarkan oleh Allah, sudah diberikan ilmunya oleh Allah. Apa hikmah dibalik Nabi Khidir membunuh anak tadi? Ya. Sehingga ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir yang sudah diajarkan oleh Allah, sudah diberikan rahmat oleh Allah, maka Nabi Musa pun berkata, qala lahu Musa hal attabi'u, kemudian ala an nu'allimani mimma ullimta rusyda. Musa pun kemudian berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nah, kemudian Nabi Khidir pun melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, karena itu sudah diberi rahmat kepada Allah. Jadi ketika Anda mencari mana perintah Allah kepadanya, ya, itu sudah jelas. Wajada abdan min ibadina ataina min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma.
Jadi Musa dikabulkan permintaannya untuk dipertemukan dengan seorang nabi yang telah diberikan rahmat kepadanya dan sudah diajarkan ilmu kepadanya. Siapa itu? Nabi Khidir. Jadi itu sudah diperintahkan oleh Allah, sudah diberikan ajaran oleh Allah kepada Nabi Khidir untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, apa alasan Allah memerintahkan membunuh orang-orang Amalek? Apa tujuan Allah melakukan itu? Pergilah sekarang, kalahkan Allah Amalek, tumpaslah apapun yang ada pada mereka, baik anak-anak maupun orang dewasa, maupun anak yang masih menyusui, lembu, domba, onta, semua binatang harus kau bunuh. Apa tujuannya Allah melakukan itu? Silakan. Pak, Bapak baca lagi, itu linknya udah saya kasih, Pak. Tafsir Jalalain atas Quran 18 ayat 74. Nabi Khidir itu menggorok kepala anak itu. Setelah digorok, kepalanya itu dibanting ke tembok. Itu sudah saya kasih, Pak. Tafsir Jalalain atas Quran 18 ayat 74. Loh, saya membaca terjemahan, wajar dong. Wajar dong, loh. Masa Al-Quran tidak boleh dipertanyakan, gimana sih? Ya kan? Emang terjemahan itu salah? Ya kan? Apakah terjemahan itu salah? Bagaimana sih? Bapak tidak bisa menyudutkan terjemahan, karena saya juga orang bukan Islam. Saya pun menanyakan Islam melalui terjemahan Al-Quran yang saya baca. Apakah terjemahan itu salah? Nggak bisa begitu, Pak. Sekarang Bapak juga harus tunjukkan mana dalilnya perintah Allah untuk membunuh anak kecil itu. Ya, itu tafsir. Tafsir itu berarti pendapat, ya kan? Sementara ayatnya kan tidak mengatakan seperti itu. Dikatakan maka berjalanlah keduanya, ya. Sesudah keduanya keluar dari perahu, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang pemuda yang masih belum mencapai usia balik secara sempurna, di mana anak ini di dalam tafsirannya dikatakan anak itu berparas cakap, ya, di antara teman-temannya. Maka Nabi Khidir membunuhnya. Nah, tafsirannya ada yang mengatakan memakai pisau besar, ada yang mengatakan langsung mencabut kepalanya dengan tangannya, ada juga yang menafsirkan memukulkan kepalanya kepala anak muda itu ke tembok. Ya, jadi mengenai caranya dibunuh anak ini banyak, tafsirannya itu banyak. Ada yang mengatakan dibunuh dengan pisau, ada yang langsung dicabut kepalanya, ada yang dipukulkan ke tembok seperti yang ditafsirkan oleh cara lain. Jadi itu bukan sebuah patokan bahwa anak itu dibunuh seperti itu. Kenapa? Makanya saya katakan kamu jangan selamanya menjadi umat terjemahan. Karena di dalam ayat itu, ya, di dalam Al-Kahfi ayat 74 itu ada huruf fa'atifa. Kenapa? Karena huruf inilah kemudian yang menerangkan bahwa pembunuhan itu terjadi langsung sesudah bertemu. Jadi tidak ada proses dijelaskan bahwa anak itu kepalanya dihantamkan ke tembok atau dia disembelih menggunakan pisau besar, nggak ada. Tapi dikatakan fa'atifa, langsung terjadi pembunuhan, tidak dijelaskan. Lalu kemudian berkatalah Musa, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, jiwa yang masih belum berdosa, karena belum mencapai usia taklid atau dewasa. Dan menurut surah Qiraat Lafaz Taqiyah itu dibaca ayatnya itu di dalam ayat ini bahwa zakiyatan itu maksudnya bukan karena dia membunuh atau ada unsur lain sehingga dia dibunuh. Makanya saya katakan, kalau Anda sebenarnya tahu lafaz nukran atau nukuran di dalam ayat ini, itu artinya sesuatu yang bakal menjadi kemungkaran sekiranya anak ini tidak dibunuh. Jadi ada unsur yang menyebabkan anak ini dibunuh, yaitu ketika nanti dia besar, maka anak ini akan melakukan nukran atau nukuran, yaitu sesuatu yang sangat mungkar, bisa membuat orang yang lain itu menjadi kufur semuanya. Sehingga alasan itulah sampai anak ini dibunuh. Nah, sekarang kenapa kemudian orang-orang Amalek itu dibunuh? Apa alasannya Allah? Bisa enggak kamu jelaskan? Mengenai terjemahan itu tidak salah. Yang salah itu kamu, karena mengkritisi Al-Quran menggunakan terjemahan.
Nah, kalau Anda merujuk kepada kekafiran bahwa anak itu adalah anak yang kafir, kenapa Allah menciptakan anak tersebut? Mengapa Allah memberikan hati anak itu hati yang penuh dengan kafir? Bukankah saya dengan anak itu sama, Pak? Saya ini tidak menyukai Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah mengakui Muhammad sebagai nabi. Sampai seumur hidup saya tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya sama, Pak, kafirnya dengan anak tersebut, Pak. Ya kan? Bahkan seluruh orang di dunia ini pun tidak semua orang menyembah Allah. Kami kafir, Pak. Kami tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sebagai nabi. Lalu apa bedanya dia itu dengan kami? Kenapa dia harus mendapatkan upah yang begitu kejam? Iya dong. Apa landasannya? Kalau landasan jawaban Anda itu hanya kekafiran, bukankah dia itu nabi yang memiliki rahmat, nabi yang memiliki rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak bisa mendidik anak itu aja? Kenapa harus membunuh? Dan kenapa Allah menciptakan anak itu untuk dibunuh? Iya dong. Menurut saya alasan seperti itu, jawaban seperti itu nggak masuk akal, Pak. Karena aneh. Kalaupun Nabi Khidir harus membunuh anak itu, saya minta dalil Allah berfirman kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak itu. Harus fair dong, Pak. Abraham mengorbankan anaknya itu atas perintah Tuhan, ya kan? Untuk masalah suku Amalek itu atas perintah Tuhan juga. Nah, ini kasus Khidir ini atas perintah Allah apa kehendak Nabi Khidir sendiri? Harus jelas. Kalau atas perintah Allah berarti ada dalilnya dong. Mana dalilnya yang membuktikan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak itu? Ya sama ketika saya juga bertanya kepada kamu, kenapa Allah menciptakan orang-orang Amalek kalau sejatinya nantinya akan disuruh bunuh meskipun yang masih menyusui? Kan gitu. Kenapa Allah menciptakan manusia dengan dosa waris? Untuk apa? Kalau memang nantinya anak-anak ini lahir dengan dosa, kan gitu. Jadi pertanyaanmu ini pertanyaan konyol. Kenapa konyol? Karena pemahamanmu tidak ada. Kamu ingin menyerang, tapi hanya menggunakan pistol yang pelurunya peluru air. Jadi seranganmu itu membuat saya geli gitu loh. 1 Samuel 15 ayat 3. Ini ayat ini aja yang aku pakai ya, dengan ulangan 20 ayat 16. Enggak usah banyak, meski di dalam kitab itu ada ratusan ayat yang memerintahkan untuk membunuh. Di dalam Yosua 6 ayat 21 kalau nggak salah juga dikatakan, tumpaslah dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua maupun anak-anak, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Apa salahnya keledai? Apa salahnya domba? Apa salahnya lembu? Dibantai semua. Nah, kalau Anda merujuk kepada kekafiran bahwa anak itu adalah anak yang kafir, kenapa Allah menciptakan anak tersebut? Mengapa Allah memberikan hati anak itu hati yang penuh dengan kafir? Bukankah saya dengan anak itu sama, Pak? Saya ini tidak menyukai Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah mengakui Muhammad sebagai nabi. Sampai seumur hidup saya tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya sama, Pak, kafirnya dengan anak tersebut, Pak. Ya kan? Bahkan seluruh orang di dunia ini pun tidak semua orang menyembah Allah. Kami kafir, Pak. Kami tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sebagai nabi. Lalu apa bedanya dia itu dengan kami? Kenapa dia harus mendapatkan upah yang begitu kejam? Iya dong. Apa landasannya? Kalau landasan jawaban Anda itu hanya kekafiran, bukankah dia itu nabi yang memiliki rahmat, nabi yang memiliki rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak bisa mendidik anak itu aja? Kenapa harus membunuh? Dan kenapa Allah menciptakan anak itu untuk dibunuh? Iya dong. Menurut saya alasan seperti itu, jawaban seperti itu nggak masuk akal, Pak. Karena aneh. Kalaupun Nabi Khidir harus membunuh anak itu, saya minta dalil Allah berfirman kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak itu. Harus fair dong, Pak. Abraham mengorbankan anaknya itu atas perintah Tuhan, ya kan?
Untuk masalah suku Amalek itu atas perintah Tuhan juga. Nah, ini kasus Khidir ini atas perintah Allah apa kehendak Nabi Khidir sendiri? Harus jelas. Kalau atas perintah Allah berarti ada dalilnya dong. Mana dalilnya yang membuktikan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak itu? Oh, bedanya anak itu tidak sempat membuat kekufuran. Anak itu belum sempat melaksanakan bukti kekafiran. Tetapi Allah kan maha tahu ke depannya anak itu akan melakukan kemungkaran. Nah, apa bedanya dengan Anda? Beda. Anda sudah kafir, sudah membuktikan kekafiran dan keingkaran Anda terhadap Allah. Itu, sementara anak itu belum. Tapi kenapa dibunuh? Itu berkaitan dengan hal cerita kronologis Musa bertanya kepada Allah tentang orang-orang yang memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi daripada Nabi Musa. Seperti itu. Andai saja Nabi Musa hidup sekarang dan berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan orang yang ilmunya lebih tinggi, pengetahuannya lebih tinggi daripada dirinya, maka bisa jadi Nabi Khidir akan bertemu kamu dan akan membunuh kamu. Tapi kan sekarang itu cerita sejarah masa lalu. Sekarang tersisa adalah kekafiran. Kekafiranmu terhadap Allah itu, kalau anak itu dibunuh saat itu juga, dan kemudian alhamdulillah kalau dia akan diselamatkan masuk ke dalam surga karena belum sempat melakukan kekufuran. Bedanya dengan kamu sudah melakukan kekufuran. Jadi kamu akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Kalau kamu itu tidak kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, menyembah hanya kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Seperti itu. Karena kalau Anda mengatakan bahwa anak itu kafir, dengan alasan kafirlah dia mendapatkan hukuman mati, berarti secara tidak langsung Nabi Khidir sudah memberikan teladan kepada seluruh umat muslim bahwa orang kafir harus dibunuh, orang kafir harus dihukum mati, orang kafir harus digorok, orang kafir kepalanya harus dipukul ke tembok. Loh, ini jelas. Ya kan? Karena begini Pak, kalau Anda mau mengatakan bahwa anak itu harus dibunuh, kita harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Nabi Khidir untuk membunuh anak itu? Itu satu Pak. Lalu kedua, apa kesalahan anak itu? Kalau anak itu tidak melakukan tindakan pidana, tidak melakukan kesalahan, lalu kenapa dia harus mendapatkan ganjaran sekeji itu? Atas dasar dia hanya kafir. Ini kan sangat kejam Pak. Dengan label kafir dia mendapatkan hal sekeji itu, apalagi masih anak kecil, iya kan? Nah, berarti kan ini jelas bahwa Nabi Khidir sudah memberikan teladan kepada umat muslim untuk membunuh orang kafir secara kejam. Nah, inilah umat terjemahan ya, berasumsi ria sendiri, memahami dengan pahamnya sendiri. Lucu. Harusnya kalau pemikiran itu kamu nisbahkan kepada umat Islam, maka saya pun akan mengatakan hal yang sama. Oh, berarti ini yang menjadi alasan orang Kristen itu membunuh seluruh umat manusia yang berbeda agama dengan mereka. Ini toh alasan umat Kristen sehingga mereka itu melakukan penjajahan kemana-mana. Karena dikatakan di dalam Matius 10 ayat 34, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Itu toh. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bahkan aku ini bukan membawa damai, melainkan pertentangan. Lukas 12 ayat 51, Matius 10 ayat 34, Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala, mengobarkan perang. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Matius 15 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, ini ajaran tanpa belas kasihan, bukan? Iya toh? Di dalam kitab yang kalian curi lagi dari Bani Israel, Imamat 24 ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan,
pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik yang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Itu kan yang menjadi landasan Kristen sehingga menjajah kemana-mana, iya kan? Nah, alasan yang utama lagi adalah Allah saja, Tuhannya Kristen aja memerintahkan membunuh orang, anak-anak, bahkan binatang. Kenapa kita umat Islam, kita ini kan anak-anak Allah, kenapa tidak kita umat Kristen melakukan hal yang sama? Kita kan ini anak-anak Allah. Kalau landasan pijakanmu itu menuduh bahwa umat Islam melakukan pembunuhan terhadap orang kafir karena landasan ini, itu karena kamu tidak punya ilmu. Saya pun bisa membalikkan ke kamu. Berarti penjajahan demi penjajahan yang dilakukan oleh orang Kristen selama ini itu karena mereka memahami ayat-ayat yang ada dalam kitab mereka, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Iya kan? Benar kan? Atau Anda punya asumsi baru lagi nih? Karena jelas-jelas di dalam Al-Quran, apa yang menjadi penyebab kematian anak itu sudah diterangkan dengan jelas. Kematian anak laki-laki tersebut membawa manfaat yang sangat banyak di antara kaumnya, di antara kedua orang tuanya, ya. Terpeliharanya iman kedua orang tuanya misalnya. Kedua orang tua anak laki-laki tersebut terhindar dari segala bentuk kesedihan akibat adanya hubungan dan rasa kekeluargaan misalnya. Merasa gembira, orang tuanya merasa gembira karena telah sukses menjalani qada dan qadar ilahi, memperoleh keberkahan yang melimpah melalui anak perempuannya yang kelak akan lahir. Makanya saya katakan kamu itu harus belajar asbabul nuzul ayat ini. Nabi Musa dapat mengetahui sebagian rahasia ilmu gaib, ya, ilmu hakikat, ya, aturan-aturan Tuhan melalui kejadian tersebut dari perantaraan Nabi Khidir. Itu yang perlu kamu pahami, ya, agar supaya kamu itu memahamkan dirimu, supaya kamu tidak mempermalukan dirimu dengan hanya menyerang Islam menggunakan terjemahan. Itu yang perlu kamu paham. Nah, saya mendapatkan 2 poin dari pernyataan jawaban Anda. Saya mendapatkan 2 poin. Poin yang pertama, Anda itu merujuk kepada jawaban saya yang menyatakan bahwa soal kasus Amalek itu atas perintah Tuhan, soal kasus Abraham itu atas perintah Tuhan. Pak, jelas dong Pak, kalau Tuhan memerintah pasti kita melaksanakan. Kan dia Tuhan, dia yang memiliki alam semesta, dia yang menciptakan segala sesuatu. Apabila dia memerintah suatu makhluk, pasti makhluk itu akan mengerjakannya sesuai apa yang diperintahkan. Seperti itu, karena kan itu kehendak Tuhan. Perintah itu menyangkut paut dengan kehendak Tuhan. Makanya Abraham mau menyembelih anaknya, tapi akhirnya tidak jadi karena malaikat melerai, ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang kan di kasus Khidir ini, Pak, Allah itu enggak berfirman, Pak, kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak itu, Pak. Nah, yang Anda jelaskan tadi dengan dangdut Arab Anda itu tidak merujuk kepada Allah menyatakan untuk membunuh anak kecil itu. Nah, sekarang kalaupun Anda masih ngotot untuk menjawab bahwa Allah itu telah mengajarkan kepada Nabi Khidir, nah berarti Allah itu mengajarkan permusuhan. Berarti jelas bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan kekerasan. Karena apa? Allah sendiri menghendaki bahwa yang kafir harus dibunuh. Allah sendiri memberikan rahmat dan teladan kepada Nabi Khidir sebagai teladan yang agung. Bahkan Musa pun sampai mengikuti bahwa teladan Nabi Khidir itu adalah membunuh seorang anak yang tidak bersalah hanya berdasarkan dia kafir, lalu dibunuh secara kejam, digorok, kepalanya dibuntungin, lalu dihempas ke dinding. Nah, Pak, seperti itu Pak. Lalu Anda berkata, apa tujuan Tuhan membasmi Amalek? Anda harus mengerti dulu, itu perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan dan jawabannya itu ada di Alkitab, Pak. Saya bisa memberikannya, Pak. Nih, saya berikan ya. Nah, berarti kan jelas perintah Tuhanmu itu mengajarkan kekejaman, ya kan? Benar enggak? Kamu katakan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan maka harus ditaati. Nah, sekarang Tuhanmu merintahkan membunuh seluruh apapun yang bernapas. Berarti Tuhanmu itu kejam, ya kan? Mengajarkan kekejaman, ya kan? Benar enggak? Kamu akui enggak kalau Tuhanmu di dalam kitabmu itu mengajarkan kekejaman? Bahkan mengajarkan untuk membunuh seluruh yang bernapas. Kamu akui enggak itu?
Nah, berarti jelas Pak, mau tafsir apapun, pandangan mereka menafsirkan Al-Quran bahwa dibunuh dengan ini, dibunuh dengan cara demikian, itu sama sekali tidak mengubah bahwa kebenaran yang aslinya adalah Nabi Khidir benar-benar membunuh anak itu. Itu poinnya Pak. Poin yang kedua, Nabi Khidir ya kan tidak mendapat firman dari Allah bahwa Allah memerintahkan untuk membunuh anak itu. Itu 2 poin. Poin yang ketiga, ya kan, bahwa Nabi Khidir sudah memberikan teladan kepada seluruh umat muslim untuk melakukan hal sekeji itu. Contohnya dari sejarah Muhammad yang memotong tangan, memotong kaki, mencolok mata atas kasus kencing onta, atas kasus susu onta. Begitu Pak, bahkan sampai sejarah kekhalifahan Islam diekspansi dengan peperangan dan pertumpahan darah. Seperti itu Pak, orang pada masa kekhalifahan banyak yang menderita karena Islam diekspansi dengan pertumpahan darah dan peperangan. Demikian Pak. Jadi hal tersebut tidak mengubah bahwa Allah itu memang membenci orang kafir. Ya kan, buktinya atas dasar kekafiran itu Allah ya kan menghendaki hal itu terjadi, ya kan, buktinya Nabi Khidir pun membunuh anak itu secara kejam. Nah, itulah poin-poinnya yang bisa saya sampaikan. Sama dengan perintah Tuhan yang ada di dalam kitab yang kalian baca dari Bani Israel. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah dengan pedang. Jadi dengan pedang dia harus ditumpas segala apa yang ada di dalam kuasa orang-orang Amalek, baik anak-anak, orang tua, dewasa, ya, perempuan, laki-laki, lembu, domba, onta, semua diperintahkan untuk dibunuh. Jadi jelas kan, Tuhanmu itu kejam di dalam ayat, di dalam kitabmu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Jadi kurang apa lagi coba kitabmu itu? Kamu menuduh Nabi Khidir membunuh. Tetapi saya sudah menjelaskan hikmahnya. Di balik pembunuhan itu ada hikmah, karena asbabul nuzul daripada ayat itu bercerita tentang ilmu yang lebih hebat dari Musa. Nah, ditunjukkanlah oleh Allah. Ya. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu, apa tujuan Allah memerintahkan membasmi dengan pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua maupun anak-anak? Itu apa hikmahnya, apa tujuannya? Contoh 1 Samuel 15 ayat 3, kalahkanlah orang Amalek, perangilah, tumpaslah segala yang ada padanya. Jangan kau biarkan bernapas apapun di dalamnya, baik anak-anak, anak bayi yang menyusui dan seterusnya. Itu apa tujuannya Allah seperti itu dalam kitabmu? Nah, berarti jelas Pak, mau tafsir apa